صلوا عليه شفيع الأمة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tema kita pada hari ini insyaallah etika sakit dan penyembuhannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yud'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin wa ma asabakum min musibatin fima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Satu bab yang disampaikan dalam kitab Makarimul Akhlaq, kitab yang ditulis oleh seorang ulama pada abad ke-6 Hijriyah. Beliau hidup di masa itu dan alhamdulillah ilmunya sampai kepada kita yang berisikan ilmu dan ajaran keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai etika seseorang itu dalam keadaan sakit, apa yang harus dia lakukan ketika dalam keadaan lemah, keadaan sakit. Sakit itu merupakan proses alami, atau barangkali kita sepakat bahwa tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak sakit. Selama hidupnya, di sepanjang hidupnya pasti mengalami keadaan sakit. Di dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita yakini adalah seorang manusia yang sempurna, yang paling menjaga kesehatan, yang paling menjaga makanan dan minuman, yang paling menjaga waktu, sampai pada satu masa atau satu waktu beliau jatuh sakit, mengalami sakit, dan ketika sakit itu menimpa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwa ketika beliau merasa idza ra'a fi jismihi basratan ada billah wastakana lahu wa jara ilaihi fayuqalu lahu ya Rasulullah ahwa ba'sun, yang artinya bahwa ketika Rasulullah merasakan di badannya itu merasa sakit, merasa mungkin bahasa kita greges gitu ya, kemudian ditanya adakah masalah wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengatakan innallaha idza arada an yu'addim saghiran 'awamahu wa idza arada an yusaghira 'aziman sagharahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membesarkan yang kecil, maka Allah membesarkannya, mengagungkannya. Dan apabila Allah berkehendak mengecilkan orang yang besar, maka di orang itu akan menjadi kecil. Artinya bahwa hikmah dari sakit itu hilanglah sifat sombong, hilanglah sifat kikir. Orang sakit ketika dia memiliki sifat akhlak yang tidak baik, bahkan merupakan sebuah dosa besar, yaitu sakit sombong. Ketika sakit dia diingatkan bahwa dia itu adalah orang yang lemah, sehingga sifat itu menjadi luntur. Dan juga orang yang mampu, orang yang kaya ketika sakit, sehingga dia melihat bahwa semua harta bendanya yang dia miliki itu adalah tidak ada artinya, dan dia kemudian membagi-bagikan harta itu yang tadinya memiliki sifat kikir menjadi dermawan. Itu salah satu hikmah daripada sakit. Keadaan sakit itu tidak memandang siapapun, orang yang kuat maupun orang yang lemah, orang kaya maupun orang miskin, orang besar maupun yang kecil, itu semuanya mengalami keadaan sakit. Jadi intinya bahwa sakit itu merupakan proses alami. Kita melihat alam di
muka bumi ini kita menyaksikan ada musim gugur, ada musim semi, ketika pepohonan tanaman itu menjadi segar, ketika masuk pada musim hujan. Semi atau di sini musim hujan. Tapi ketika masuk masa kemarau atau di luar negeri misalnya masuk musim panas atau musim rontok, pepohonan pada berguguran menjadi kering, seolah-olah kita melihat pohon itu sakit. Nah, ini bisa dikatakan bahwa sakit itu ada kalanya merupakan proses alami, tapi juga terkadang sakit itu kita sendiri yang menimbulkannya. Dan itu dijelaskan di dalam riwayat bahwa sumber penyakit itu salah satunya adalah perut, yakni al-ma'dah, lambung. Lambung itu adalah sebab atau pusat daripada penyakit. Nah, di sini mengajak kita supaya menjaga makanan, menjaga kesehatan, apa yang kita makan. Seperti penjelasan sebelumnya tentang manfaat makanan dan manfaat minuman, itu artinya Islam mengajarkan kita bahwa tidak semua yang makanan di hadapan kita itu kita konsumsi, tetapi di antara makanan itu ada pilihan-pilihan makanan dan minuman yang perlu kita konsumsi. Jadi menjaga kesehatan juga penting. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini, salah satu hikmah sakit, kita bisa menjadi tahu bahwa sehat itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang lupa sehat itu bagaimana. Banyak orang sehat, dia tidak merasakan keadaan sehatnya, tetapi ketika dia sakit, dia akan membayangkan, dia akan merasakan bahwa betapa nikmatnya sehat itu. Ketika jatuh sakit, dia mengalami keadaan sakit, dia akan tahu, oh ternyata keadaan sehat itu sangat nikmat sekali. Ada juga hikmah dari sakit itu, ketika sakit dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi ingat kepada Sang Penciptanya. Banyak orang yang lalai, dia sibuk bekerja, dia aktif di dalam kehidupannya, seolah-olah sakit itu mengingatkan bahwa ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia ingat kepada Allah, dia berdoa sebagaimana dalam firman-Nya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sakit ini kalau kita hubungkan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita tahu ada hidayah itu yang namanya hidayah takwiniyah, berkenaan dengan alam semesta ini, atau hidayah natural, hidayah yang berkenaan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersifat alami. Jadi manusia hidup di bumi atau semua makhluk hidup ini mendapatkan petunjuk untuk dalam menjalani kehidupan mereka. Nah, ada juga hidayah tasyri'iyah. Hidayah tasyri'iyah ini yaitu berupa syariat, berupa undang-undang yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk yang mana sakit ini merupakan hidayah atau bagian daripada hidayah yang natural tadi, yang berhubungan dengan penciptaan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, kemudian alam semesta termasuk kita mengalami proses, dan di antara proses itu adalah keadaan sakit. Ketika kita sakit, kita akan ingat kematian, ingat hari akhirat, bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada orang yang hidup abadi di dunia ini. Nah, banyak orang lalai ketika sakit itu datang, dia menjadi ingat bahwa dia akan mati,
dan dia akan dibangkitkan di akhirat nanti. Salah satu juga dari hikmah atau keuntungan daripada sakit itu, orang yang aktif, dia seorang pekerja keras. Kalau guru aktif dalam mengajar, aktif dalam membaca buku, menelaah, mentahqiq kitab-kitab. Nah, di sepanjang harinya atau di setiap harinya itu tidak ada waktu istirahat di masa dia aktif setiap harinya. Tapi ketika sakit itu datang kepadanya, dia menjadi istirahat. Jadi ternyata keadaan sakit itu menolong orang itu, menolong guru itu, atau menolong seseorang yang pekerja keras, sehingga dia harus berbaring di tempat tidurnya. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini bahwa Islam adalah agama yang sempurna, berbicara tentang kesehatan, juga memperhatikan masalah sakit di sini. Islam di dalam ajarannya terdapat hukum dan etika. Sakit juga ada hukumnya, ada etikanya. Kita baca di dalam fikih, misalnya dalam bab puasa. Dalam puasa wajib Ramadan itu disebutkan, diterangkan bahwa kita boleh tidak berpuasa di dalamnya. Kemudian digantikan di hari yang lain. Ibadah-ibadah lainnya seperti sholat. Nah, orang sakit di sini di dalam hukumnya, kalau dia tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, dia cukup berbaring dan seterusnya. Itu berarti Islam memberikan perhatian kepada orang yang dalam keadaan sakit.